Shalom. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat GKP Tanjung Barat yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga secara online. Kebaktian rumah tangga hari ini Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 adalah kebaktian rumah tangga yang terakhir di tahun 2020. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Dimosti Butar-Butar SE SSI MM. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15a dengan tema menanti dengan pasti. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari kita ambil bagian dalam setiap ibadah yang dilaksanakan demi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita tetap semangat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan tetap mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mengakhiri untuk kebaktian rumah tangga tahun 2020, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa sampai penghujung tahun di dalam kebaktian rumah tangga, Tuhan membimbing dan menyertai kami. Dan tentunya saat kami bersama-sama punya kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua, sehingga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan ada dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Begitu juga bagi semua hamba Tuhan yang mendengarnya. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai kami sebagai alat Tuhan. Ketika kami mendengar suara kebenaran firman-Mu, kami diberikan kemampuan dan kesukacitaan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakan firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15a. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang baru kita baca tadi merupakan bagian dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 16 yang secara umum digunakan oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan tema yang terdapat dalam bacaan ini, yaitu kedatangan Kristus. Dua istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu satu, kedatangan Kristus, itu pada ayat 4, dan yang kedua adalah hari Tuhan. Tulisan dari perikop ini bertujuan untuk mengingatkan orang-orang di Galatia, di Kapodia, Asia Kecil dan Bitinia bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan di bumi ini hanyalah bersifat sementara dan terbatas. Sebaliknya, hidup dalam ketaatan kepada Allah itulah yang memberikan hidup yang kekal. Seperti yang sudah disampaikan pada mulai dari minggu Advent pertama, minggu-minggu Advent ini kembali kita diajak menyadari bahwa kita sedang menanti kedatangan Kristus dan hari Tuhan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana sikap kita dalam masa penantian ini? Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak khawatir dan takut yang berlebihan, melainkan harus belajar bagaimana membangun kesadaran yang utuh tentang gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita perlu belajar menata cara berpikir kita, berkata kita, dan bertindak agar selalu mencerminkan Kristus. Saudara-saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan seperti yang disampaikan pada ayat yang ke-15 bagian A tadi. Anggaplah kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, di mana kita seharusnya bersyukur kalau sampai saat ini kita hidup, kita masih bisa berkarya, kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dan hari Tuhan belum datang atau Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan belum datang. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan betapa Tuhan itu baik terhadap kita, dan karena kasih-Nya Dia ingin kita tidak mengalami kebinasaan seperti yang disampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kita pakai kesempatan ini untuk mengubah kehidupan kita. Apa-apa yang kita lihat, kita refleksikan, kita tilik bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, berkaca dengan firman Tuhan, maka menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki cara kehidupan yang kita yang lama untuk kehidupan yang baik, yang baru bersama dengan Tuhan. Istilahnya kita belajar mengakui kesalahan kita, sekaligus belajar untuk kembali ke arah yang benar,
bertobat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah karena itu kita sungguh-sungguh ingin menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Karena kita ingin segera cepat-cepat menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu kapan waktunya hari Tuhan itu datang, kapan Kristus datang yang kedua kali. Tetapi hari itu pasti datang. Saat ini kita diberi waktu untuk mempersiapkannya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia ingin kita memanfaatkan waktu yang diberikan ini dengan sungguh-sungguh. Di ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri, dan saat itu kita seharusnya menantikannya dengan melakukan hal-hal yang baik dan terus melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggal terus di dalam dosa, tinggal dalam keinginan daging kita, tapi kita menuju kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kita menanti dengan sukacita, jangan menanti dengan kegalauan, karena kita tidak tahu kapan akan terwujud. Bisa saja hari ini ketika Tuhan memanggil kita, bisa saja hari esok, atau bisa saja masih 100 tahun lagi, bisa saja 1 milenium lagi. Tapi yang jelas saatnya kapanpun itu terjadi, kita dalam keadaan yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita siap untuk menerima janji Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak tahu waktunya kapan, kita tetap berharap, kita tetap berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, selamat menutup kebaktian rumah tangga dan selamat mempersiapkan hari-hari ke depan untuk menyambut hari Natal, dan kiranya sambutan kita mendatangkan sukacita bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk setiap orang yang kita jumpai, baik secara langsung bertemu fisik, bertemu dengan muka, tapi mungkin juga kita bisa melakukannya secara daring, dengan telepon maupun dengan video call. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Demikianlah firman yang sudah disampaikan Ibu Pendeta. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua 1 Majelis Jemaat GKP Tanjung Barat, Bapak Penatua Martin Bukit. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya atas nama Majelis Jemaat ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Pertama-tama tentu kita menyampaikan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita, karena di sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah menjaga kita, sudah melindungi kita, bahkan memelihara iman kita melalui kegiatan-kegiatan yang Majelis Jemaat sudah buat. Yang pertama pada hari Minggu, kemudian di kebaktian rumah tangga, dan juga kebaktian kategorial, komisi anak, komisi pemuda remaja, komisi pria, komisi perempuan, dan komisi lanjut usia. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan situasi kondisi seperti ini, kita tetap terus boleh mengikuti kebaktian, terus kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kebaktian rumah tangga yang terus dapat kita lakukan dengan baik. Tentu kami dari Majelis Jemaat
menyampaikan terima kasih banyak kepada semua kita anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat atas kebersamaan kita di dalam rangka kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Semua pihak kami menyampaikan terima kasih atas peran serta kita bersama. Lebih-lebih kepada saudara kami tim multimedia yang begitu gigih dengan segala usaha upaya yang dilakukan di dalam membangun kebersamaan kita ini. Kami dari Majelis Jemaat melihat sungguh luar biasa, dan itu pun kami yakini bahwa semua itu boleh berjalan karena Tuhan yang menggerakkan hati semua kita, sehingga banyak pihak terutama pemuda remaja yang terus boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Biarlah Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kita. Pemeliharaan iman kita tentu patut kita harus pelihara, terjaga. Selain daripada kebaktian-kebaktian, kita juga ada buku-buku panduan untuk menjaga pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu mari kita manfaatkan semua sarana yang sudah kita siapkan kepada seluruh anggota jemaat. Bapak dan Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur mudah-mudahan kita semua dapat melewati tahun 2020 ini dengan sehat, dengan kondisi semangat yang luar biasa, karena kita yakin dan percaya bahwa dengan situasi kondisi seperti ini ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin dan percaya, maka kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita akan ketemu kembali, memasuki lagi seluruh kegiatan yang selama ini kita lakukan di tahun 2021 di Januari minggu ketiga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari semua kita terus ikut ambil bagian. Kita semangati diri kita semangati saudara kita semangati teman-teman kita untuk memuji dan memuliakan nama kita. Biarlah kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang terus dapat diandalkan, sehingga melalui kita banyak orang yang dapat berkat. Tidak saja berkat daripada finansial, tetapi banyak berkat hal yang lain yang menggembirakan, yang dirindukan oleh banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi kita di tahun 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.